Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di HC Suka Cerita. Kali ini aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul salah satu tempat yang ada di Jawa Barat. Langsung aja, dengerin dan simak videonya sampai habis, sejarah dan asal-usul Baduy. Suku Baduy merupakan sekelompok masyarakat adat Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Populasi mereka sekitar 26.000 orang. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri dari dunia luar. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Baduy Dalam. Suku Baduy termasuk subsuku dari suku Sunda. Mereka dianggap sebagai masyarakat Sunda yang belum terpengaruh modernisasi atau kelompok yang hampir sepenuhnya terasing dari dunia luar. Masyarakat Baduy menolak istilah wisata atau pariwisata untuk mendeskripsikan kampung-kampung mereka. Sejak 2007, untuk mendeskripsikan wilayah mereka serta untuk menjaga kesakralan wilayah tersebut, masyarakat Baduy memperkenalkan istilah Sabak Budaya Baduy yang bermakna silaturahmi kebudayaan Baduy. Sebutan Baduy merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut, berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah. Kemungkinan lain adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri mereka sebagai orang Kanekes atau orang Kanekes sesuai dengan nama wilayah mereka atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung mereka seperti Urang Cibeo. Suku Baduy bermukim di wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak. Permukimannya terpusat di daerah aliran sungai pada Sungai Ciujung yang termasuk dalam wilayah cagar budaya Pegunungan Kendeng. Mereka bermukim di kaki Pegunungan Kendeng yang berjarak sekitar 40 km dari ibu kota Kabupaten Lebak, yaitu Kecamatan Rangkas Bitung. Wilayah yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 300-600 meter di atas permukaan laut tersebut mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan kemiringan tanah rata-rata mencapai 45% yang merupakan tanah vulkanik, tanah endapan, dan tanah campuran. 3 desa utama Kanekes Dalam adalah Cikesik, Cikertawana, dan Cibeo. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Sunda dialek Baduy. Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar, mereka lancar menggunakan bahasa Indonesia, walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolahan. Orang Kanekes Dalam tidak mengenal budaya tulis, sehingga adat istiadat, kepercayaan atau agama, dan cerita nenek moyang hanya tersimpan di dalam tuturan lisan saja. Orang Kanekes tidak mengenal sekolah karena pendidikan formal berlawanan dengan adat istiadat mereka. Mereka menolak usulan pemerintah untuk membangun fasilitas sekolah di desa-desa mereka. Bahkan hingga hari ini, walaupun sejak era Soeharto, pemerintah telah berusaha memaksa mereka untuk mengubah cara hidup mereka dan membangun fasilitas sekolah modern di wilayah mereka, orang Kanekes masih menolak usaha pemerintah tersebut. Namun, masyarakat Kanekes memiliki caranya sendiri untuk belajar serta mengembangkan wawasan mereka hingga sepadan dengan masyarakat di luar suku Baduy. Masyarakat Kanekes secara umum terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Tangtu, Panamping, dan Dangka. Kelompok Tangtu adalah kelompok yang dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam, yang paling ketat mengikuti adat, yaitu warga yang tinggal di 3 kampung, yaitu Cibeo, Cikertawana, dan Cikesik. Ciri khas orang Kanekes Dalam
adalah pakaiannya berwarna putih alami dan biru tua, serta memakai ikat kepala berwarna putih juga. Kanekes dalam adalah bagian dari keseluruhan orang Kanekes. Tidak seperti Kanekes luar, warga Kanekes dalam masih memegang teguh adat istiadat nenek moyang mereka. Sebagian peraturan yang dianut oleh orang Kanekes dalam antara lain, tidak diperkenankan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi, tidak diperkenankan menggunakan alas kaki, pintu rumah harus menghadap ke utara atau ke selatan, kecuali rumah sang puun atau ketua adat. Larangan menggunakan alat elektronik atau teknologi, menggunakan kain berwarna putih sebagai pakaian yang ditenun dan dijahit sendiri, serta tidak diperbolehkan menggunakan pakaian modern. Kelompok masyarakat kedua yang disebut Panamping adalah mereka yang dikenal sebagai Kanekes luar atau Baduy luar, yang tinggal di berbagai kampung yang tersebar mengelilingi wilayah Kanekes dalam, seperti Cikadu, Kadu Ketuk, Kadu Kolot, Gajeboh, Cisagu, dan lain sebagainya. Masyarakat Kanekes luar berciri khas menggunakan pakaian berwarna hitam dan ikat kepala berwarna biru gelap. Kanekes luar merupakan orang-orang yang telah keluar dari adat dan wilayah Kanekes dalam. Ada beberapa hal yang menyebabkan dikeluarkannya warga Kanekes dalam ke Kanekes luar, antara lain mereka telah melanggar adat masyarakat Kanekes dalam, berkeinginan untuk keluar dari Kanekes dalam, atau menikah dengan anggota Kanekes luar. Ciri-ciri masyarakat orang Kanekes luar, yang pertama, mereka telah mengenal teknologi seperti peralatan elektronik. Proses pembangunan rumah penduduk Kanekes luar telah menggunakan alat-alat bantu seperti gergaji, palu, paku, dan lain-lain yang sebelumnya dilarang oleh orang Kanekes dalam, dan sebagian di antara mereka telah terpengaruh dan berpindah agama. Apabila Kanekes dalam dan Kanekes luar tinggal di wilayah Kanekes, maka Kanekes Dangka tinggal di wilayah luar Kanekes. Dan pada saat ini, tinggal dua kampung tersisa, yaitu Padawaras atau Cibengkung dan Sirahdayeuh atau Cihandam. Kampung Dangka tersebut berfungsi sebagai semacam buffer zone atas pengaruh dari luar. Menurut kepercayaan yang mereka anut, orang Kanekes mengaku keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari 7 dewa atau Batara yang diutus ke bumi. Asal-usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Menurut kepercayaan mereka, Adam dan keturunannya termasuk warga Kanekes, mempunyai tugas bertapa atau asketik atau mandita untuk menjaga harmoni dunia. Pendapat mengenai asal-usul orang Kanekes berbeda dengan pendapat para ahli sejarah, yang mendasarkan pendapatnya dengan cara sintetis dari beberapa bukti sejarah berupa prasasti, catatan perjalanan pelaut Portugis dan Tiongkok, serta cerita rakyat mengenai Tatar Sunda yang cukup minim keberadaannya. Masyarakat Kanekes dikaitkan dengan kerajaan Sunda yang sebelum keruntuhannya pada abad ke-16 berpusat di Pakuan Pajajaran atau sekitar Bogor sekarang. Sebelum berdirinya Kesultanan Banten, wilayah ujung barat Pulau Jawa ini merupakan bagian penting dari kerajaan Sunda. Banten merupakan pelabuhan dagang yang cukup besar. Sungai Ciujung dapat dilayari berbagai jenis perahu dan ramai digunakan untuk pengangkutan hasil bumi dari wilayah pedalaman. Dengan demikian, penguasa wilayah tersebut yang disebut sebagai Pangeran Pucuk Umun menganggap bahwa kelestarian sungai perlu dipertahankan. Untuk itu, diperintahkanlah sepasukan tentara kerajaan yang sangat terlatih untuk menjaga dan mengelola kawasan berhutan lebat dan berbukit di wilayah Gunung Kendeng tersebut. Keberadaan pasukan dengan tugasnya yang khusus tersebut tampak menjadi cikal bakal masyarakat Kanekes yang sampai sekarang masih mendiami wilayah hulu Sungai Ciujung di Gunung Kendeng tersebut. Perbedaan pendapat inilah membawa kepada dugaan bahwa pada masa lalu identitas dan kesejarahan mereka sengaja ditutup, yang mungkin adalah untuk melindungi komunitas Kanekes sendiri dari serangan musuh-musuh Pajajaran. Van Trich, seorang dokter yang pernah melakukan riset kesehatan pada tahun 1928, menyangkal teori tersebut. Menurut dia, orang Kanekes adalah penduduk asli daerah tersebut
yang mempunyai daya tolak kuat terhadap pengaruh luar. Orang Kanekes sendiri pun menolak jika dikatakan bahwa mereka berasal dari orang-orang pelarian dari Pajajaran. Menurut Dana Sasmita dan Jati Sunda, orang Baduy merupakan penduduk setempat yang dijadikan mandala atau kawasan suci secara resmi oleh raja, karena penduduknya berkewajiban memelihara kabuyutan atau tempat pemujaan leluhur atau nenek moyang, bukan agama Hindu atau Buddha. Kebuyutan di daerah ini dikenal dengan Kebuyutan Jati Sunda atau Sunda Asli atau Sunda Wiwitan. Oleh karena itulah, agama asli mereka pun diberi nama Sunda Wiwitan. Ajaran Sunda Wiwitan adalah ajaran leluhur turun-temurun yang berakar pada penghormatan kepada karuhun atau arwah leluhur dan pemujaan kepada roh kekuatan alam atau animisme. Meskipun sebagian besar aspek ajaran ini adalah asli tradisi turun-temurun, pada perkembangan selanjutnya, ajaran leluhur ini juga sedikit terpengaruh oleh beberapa aspek ajaran Hindu, Buddha, dan kemudian dari ajaran Islam. Bentuk penghormatan kepada roh kekuatan alam ini diwujudkan melalui sikap menjaga dan melestarikan alam, yaitu merawat alam sekitar, berupa gunung, bukit, lembah, hutan, kebun, mata air, sungai, dan segala ekosistem di dalamnya, serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada alam dengan cara merawat dan menjaga hutan larangan sebagai bagian dalam upaya menjaga keseimbangan alam semesta. Inti kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan adanya pikukuh atau ketentuan adat mutlak yang dianut dalam kehidupan sehari-hari orang Kanekes. Isi terpenting dari pikukuh Kanekes tersebut adalah konsep tanpa perubahan apapun atau perubahan sesedikit mungkin yang berisi lojor henteu beunang dipotong, pendek henteu beunang disambung. Yang artinya panjang tidak bisa atau tidak boleh dipotong, pendek tidak bisa atau tidak boleh disambung. Tabu tersebut dalam kehidupan sehari-hari diinterpretasikan secara harafiah. Di bidang pertanian, bentuk pikukuh tersebut adalah dengan tidak mengubah kontur lahan bagi ladang. Sehingga cara berladangnya sangat sederhana, tidak mengolah lahan dengan bajak, tidak membuat terasering, hanya menanam dengan tugal, yaitu sepotong bambu yang diruncingkan. Pada pembangunan rumah, juga kontur permukaan tanah dibiarkan apa adanya. Sehingga tiang penyangga rumah Kanekes seringkali tidak sama panjang. Perkataan dan tindakan mereka pun jujur, polos, tanpa basa-basi, bahkan dalam berdagang mereka tidak melakukan tawar-menawar. Objek kepercayaan terpenting bagi masyarakat Kanekes adalah Arca Domas yang lokasinya dirahasiakan dan dianggap paling sakral. Orang Kanekes mengunjungi lokasi tersebut untuk melakukan pemujaan setahun sekali pada bulan kelima. Hanya puun atau ketua adat tertinggi dan beberapa anggota masyarakat terpilih saja yang mengikuti rombongan pemujaan tersebut. Di kompleks Arca Domas tersebut terdapat batu lumpang yang menyimpan air hujan. Apabila pada saat pemujaan ditemukan batu lumpang tersebut dalam keadaan air yang penuh dan jernih, maka bagi masyarakat Kanekes itu merupakan pertanda bahwa hujan pada tahun tersebut akan banyak turun dan panen akan berhasil baik. Sebaliknya, apabila batu lumpang kering atau berair keruh, maka merupakan pertanda akan kegagalan panen. Bagi sebagian kalangan, berkaitan dengan keteguhan masyarakatnya, kepercayaan yang dianut masyarakat adat Kanekes ini mencerminkan kepercayaan keagamaan masyarakat Sunda secara umum sebelum masuknya Islam. Masyarakat Kanekes mengenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional yang mengikuti aturan negara Indonesia dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat. Kedua sistem tersebut digabung atau diakulturasikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan. Secara nasional, penduduk Kanekes dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai Jaro Pamarentah yang ada di bawah camat, sedangkan secara adat tunduk pada pimpinan desa Kanekes yang tertinggi yaitu Puun. Pemimpin adat tertinggi dalam masyarakat Kanekes adalah Puun yang ada di 3 kampung Tangtu. Jabatan tersebut berlangsung secara turun-temurun
namun tidak otomatis dari bapak ke anaknya, melainkan dapat juga ke kerabat lainnya. Jangka waktu jabatan puun tidak ditentukan, hanya berdasarkan pada kemampuan seseorang memegang jabatan tersebut. Oke, cukup sekian informasi yang dapat aku sampaikan tentang cerita sejarah dan asal-usul Baduy. Semoga cerita ini bermanfaat buat kalian yang mendengarkan, dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye!